Kajian hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah ketiga kalinya menikah. Jadi mantan suami pertama itu selingkuh dan KDRT. Sebenarnya bukan KDRT, lebih ke temperamental. Jadi suami pertama ketika putusan cerai belum selesai, dia sudah tinggal sama orang lain. Kemudian suami kedua, almarhum sekarang, KDRT, kemudian kita pisah dan sekarang dia sudah almarhum. Nah yang ketiga ini saya menikahnya siri, Ahilman, dalam kurun waktu sekitar 6-8 bulan tuh selalu ada KDRT. Itu total kayaknya ada 6 kali kalau nggak salah. Total sampai 4. Jadi kedua, ketiga sampai akhirnya kelima itu saya udah lebam-lebam gitu, beruntung masih hidup. Ketika kami ribut besar karena salah paham tentang ada telepon masuk miss call sebanyak 22 kali dan itu dia udah overthinking itu pasti apa selingkuhan saya lah apa segala macam gitu. Kemudian di 2023 kita berantem, saya buru-buru karena sebelum itu saya susah untuk keluar. Jadi yang terakhir sebelum tahun 2023 itu saya susah banget keluar rumahnya gitu. Yang terakhir ini saya berusaha untuk keluar dan ternyata diperbolehkan dengan cara diusir. Karena itu kan nikahnya siri. Jadi saya langsung konsultasi dengan pakar hukum. Akhirnya disepakati bahwa tidak ada hubungan suami istri. Saya luluh lagi, balik lagi. Itu yang terjadi selama 3 tahun. Nah kemarin itu, biarpun sudah ada tertulis dengan ditandatanganin dia sendiri dan ayah saya sebagai saksinya dan pengacara juga, dia tetap menganggap kami masih menikah. Karena dari mulutnya dia tidak ada kata talak. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah betul status dengan dia yang belum mengucapkan talak itu memang saya belum resmi menjadi mantan istrinya? Bunda, setiap di antara kita inginnya rumah tangga itu sekali seumur hidup bertahan selamanya di dunia sampai ke surga. Betul? Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Boleh jadi ada situasi, ada kondisi yang membuat seseorang harus mohon maaf, harus menyelesaikan rumah tangganya. Maka pelajaran pertama adalah yang sudah berumah tangga, tolong jaga rumah tangganya baik-baik. Jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama ketika kita sedang berselisih di rumah tangga. Perceraian itu harus dijadikan sebagai pilihan terakhir. Setelah kita tidak menemukan lagi alasan untuk bisa menemukan kebaikan. Nikah siri itu diperbolehkan secara agama sah. Tapi secara hukum negara itu tidak tercatat. Sehingga yang dikhawatirkan kalau ada apa-apa dengan rumah tangga ke depan sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dipertanggungjawabkan karena secara negara tidak ada catatan. Maka
Sekarang beliau bertanya, "Aa gimana? Aku nikah siri, tapi suamiku tidak keluar kalimat talak." Hati-hati, talak itu kan ada dua tadi. Satu ada talak yang sifatnya syariat, yang harus terucap kalimat talaknya. Atau ada yang kedua, talak hakikat. Mungkin tidak terucap, tapi kelakuannya, sikapnya sudah mengarah pada talak yang dihadirkan tadi. Maka sekarang jawabannya, Mbak Vicky tolong pastikan ini, minta sama suami ini. Ini mau dibawa kemana? Ini mau seperti apa? Kalau engkau sudah tak mau bertanggung jawab, ceraikan aku. Pisahkan aku darimu. Karena kalau tidak, digantungkan seperti ini. Dan nanti berdampak kepada hal-hal yang lain. Kadang kita harus belajar mengambil hikmah dari semua yang pernah terjadi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kegagalan itu bukan cara Allah menghancurkanmu. Justru kegagalan itu cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka orang yang cerdas tidak akan mau masuk ke lubang yang sama. Kalau udah tahu salah, kalau udah tahu keliru, jangan buru-buru. Maka izin ya, nasihat untuk yang pernah gagal, jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir dalam hati kita sebelum kita berdamai dengan apa yang pernah terjadi dengan diri kita. Masih ada waktu Mbak Vicky kejar suaminya, masih hidup kan? Sudah mau pisah, dia tidak mau pisah, ya sudah. Laki-laki mohon maaf ya, jangan suka menggantungkan hati perempuan seperti itu. Kalau masih mau bersama, sayangi, cintai, betul tidak? Kalau sudah tidak cinta, lepaskan. Ngapain dikekang seperti itu, betul nggak? Udah mah nggak cinta, udah mah nggak sayang, dikekang. Astagfirullahalazim, na'udzubillahi min dzalik. Percayalah, ketika engkau melepaskan istrimu yang tidak engkau cintai itu, boleh jadi Allah siapkan yang lebih baik untukmu. Daripada engkau yang ini dikekang, di sini kemana-mana. Liar tuh. Agak liar. Jadi laki-laki itu kudu tegas. Hati perempuan itu butuh kepastian. Betul enggak? Sebagaimana engkau menikahinya dengan cara yang baik, kalaupun engkau mau berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Mbak Vicky kasih amalan, biar Mbak Vicky lebih tenang hatinya. Coba lakukan 3 hal. 1, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, menunggu waktu subuh, perbanyak istighfar. Kalau bisa jangan kurang dari 100 kali istighfar di setiap waktu sahur. Apa fungsinya, apa keutamaannya? Istighfar ini 2. 1 menghapuskan dosa, 2 melapangkan jiwa. Yang kedua amalannya sedekah. Undanglah hajatmu dengan sedekah. Singkirkan bala musibah ujian dalam hidupmu dengan apa? Sedekah. Dan yang ketiga, untuk menguatkan hati, hadir di majelis ilmu, berkumpullah dengan orang-orang soleh. 3 saja. Coba lakukan itu di masa-masa penantian ini, di masa-masa yang sedang galau ini. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati suami itu. Kalaupun harus kembali, semoga jadi lebih baik. Kalaupun harus berpisah, semoga juga bertambah lebih baik. Semoga Mbak Vicky Allah kuatkan hatinya. Semoga ada hikmah yang bisa dihadirkan dalam acara kajian hati pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah sekarang aku udah sama Bunda Dewi. Nah tapi Bunda Dewi, kenapa sih kok kelihatannya kayak yang panik dan bingung gitu? Iya teh, saya lupa.
sebelum berangkat kajian, colokan setrika saya udah dicabut apa belum ya? Takutnya gosong nanti rak saya. Waduh Bunda, berarti sekarang Bunda tuh jadi gampang lupa ya. Nah tenang ya, karena aku punya solusinya. Ini dia Renovit Gold, dilengkapi ekstrak kuperzin untuk cegah pikun. Renovit Gold ini multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Wah mantep teh, ada manfaat lainnya? Renovit Gold juga mengandung beta-karoten dan lutein untuk menjaga mata agar tetap sehat. Melindungi mata dari penuaan dan paparan cahaya berlebih dari sinar matahari, cahaya handphone, dan TV. L-karnitin yang bisa cegah obesitas. Sudah bersertifikat halal dan bebas gula, jadi aman untuk penderita diabetes. Jangan lupa ya, diminum 1 kapet setiap hari setelah makan. Nih Bun. Memang teteh minum Renovit Gold juga. Nah, untuk usia produktif kayak aku minum ini. Renovit setiap hari dengan 26 vitamin dan mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Belinya di mana teh? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah yang mau umroh atau bepergian jauh, jangan lupa bawa Renovit supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh.